Ya, selamat pagi para pemirsa Studio Rakyat MER, Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Emang kadang suka grogi, jadi mohon maaf ya. Maklum kita rakyat biasa lah. Jadi ya ini kan kita tidak punya ambisi bahwa ini akan ramai atau apa enggak. Yang penting kita udah menyampaikan kan ke dalam suatu media kan, masalah nanti orang terima enggak terima itu kan biasa. Baik Pak, kita mau lanjut ngomong soal strategi MER yang kedua ini, menerapkan semangat MER di tubuh pemerintahan dan non-pemerintahan atau penting itu. Swasta ya Pak ya. Betul. Nah, mengapa Bapak memilih pemerintahan dan non-pemerintahan? Artinya dua-duanya, kenapa nggak salah satu Pak MER ini? Iya. Atau pemerintahan aja atau non-pemerintahan aja gitu Pak? Oke. Bangunan rumah kan Pak Kadito kan terdiri dari di sini ada beton-beton penyangga atau istilahnya cor-coran atau landasan ya. Iya. Untuk supaya bangunan kan ada landasannya, kemudian ada tembok, kemudian ada atap, ya kan? Ya. Rumah itu akan lengkap kalau ada semuanya Kak Dito, betul kan ya? Betul. Sama dengan negara, rumah akan lengkap, rumah negara kalau ada unsur pemerintah dan non pemerintah. Kalau cuma pemerintah aja Kak Dito yang ngebantuin rakyat, kasihan. Contoh nih, ya kan, misalnya pemerintah bantu banjir di daerah Sulawesi, di daerah NTT, Kalimantan, ya kan, Papua, Jawa, Sumatera dan seterusnya, Bali dan seterusnya. Oke. Tapi kan kemampuan terbatas. Pada saat stok habis, apakah pemerintah harus dipaksa, diperkosa untuk ngeluarin duit bantu terus? Kan nggak mungkin. Nggak punya uang kan? Nggak punya uang karena apa? Negara kan punya anggaran budget yang terbatas. Nah, itulah maka perlunya peran dari non pemerintah, apakah itu swasta, ya rakyat biasa atau organisasi, semuanya itu keterlibatan untuk saling menguatkan rumah yang ada di sebuah negara. Terutama itu tadi konsep MER kan saling membantu mereka-mereka yang mengalami penderitaan kan gitu ya, baik itu karena korban bencana alam, karena COVID atau corona, kemudian ya karena banyak PHK dan sebagainya, orang nggak bisa kuliah, nggak punya uang dan sebagainya. Nah, inilah perlu suatu strategi kolaborasi yang cantik antara negara dengan non pemerintah ya, seperti itu. Jadi government and non government. Jadi sehingga misalnya pemerintah ngomong kayak gini nih, misalnya katakanlah di kota Surabaya nih misalnya. Kota Surabaya misalnya butuh bantuan beras, pemerintahnya di situ mampunya hanya 1.000 ton misalnya gitu. Ternyata masih kurang 500 ton. Nah, akhirnya pemerintah nggak usah malu-malu gitu loh, ngumumin aja. Ini lumbungnya pemerintah mampunya bantu segini gitu loh. Kurangnya segini, ini udah mau lapar banget nih rakyat Surabaya karena nggak ada lagi stok beras yang tadi kan karena bencana alam, karena gempa, karena air meluap, ya kan, dan sebagainya ya, karena corona dan sebagainya, karena istilahnya first major lah, kekacauan sehingga orang nggak bisa lagi tersedia beras, sehingga rakyat ataupun non government tadi itu membantu, oke, kami punya 500 ya kan, ton gitu kan, yaudah akhirnya membantu, akhirnya tercukupi semua kebutuhan pangan di Surabaya. Demikian juga daerah lain. Nah, nanti di dalam aplikasi itu kita bisa melihat pemerintah mempunyai segini, swasta mempunyai segini kan gitu. Ternyata bahkan bisa terjadi Kak Dito, di suatu kota misalnya kota A, ternyata pemerintah hanya mampu 20%, 80%-nya adalah non pemerintah, ya enggak apa-apa juga, ya bagus juga. Jadi di sini kita tidak saling menghujat antara pemerintah. Jadi rakyat tidak menghujat pemerintah kok punya segitu. Pemerintah juga nggak boleh menyalahkan rakyatnya gitu kan, udah dibantu. Jadi disitulah makanya perlunya adalah sebuah transparansi data Kak gitu. Transparansi data terutama yang bagian vital itu tadi, pangan, kesehatan, pendidikan itu harus transparan gitu. Soalnya kalau nggak transparan gimana kita tahu rakyat pemerintah punya berapa ton beras, punya keuangannya berapa untuk pendidikan kayak gitu. Misalnya ya katakanlah kampus di sebuah kota Malang misalnya itu perlu bantuan 100 triliun kayak gitu loh. Sementara pemerintah nggak ada dana, ya mungkin swasta atau itu membantu gitu loh, itu supaya tetap ada pendidikan ini tetap jalan gitu loh. Tetapi harus transparan pemerintah menyampaikan itu. Jadi nggak usah malu gitu. Oke. Nah, tadi Pak Cakti mengatakan bahwa misi kedua MER ini bisa menanggulangi ketika keadaan bencana. Nah, ini terkait dengan misi yang ketiga nih ya Pak. Bahwa MER juga punya strategi membuat undang-undang darurat bencana alam, pandemi, serta
keadaan Iya. kahar alias force major ya Pak ya. Iya. Berbasisan ideologi MER itu sendiri. Nah, Mungkin nanti lagi atau Oh. sekarang mau lanjut aja Pak? oh lanjut Lanjut aja nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak jadi nih, nanti penontonnya nungguin. Nggak apa masih kuat ya? oh iya kuat. Oke, Pak, apakah legislatif berkenan untuk membuat undang-undang darurat bencana berbasis ideologi MER? Itu kan memang suatu kondisi yang darurat yang mana mau nggak mau memang harus dilakukan. Ya kan itu. Contoh ya sekarang corona, PPKM darurat ini aja. Ini kan sudah seizin DPR. Pak Jokowi menerapkan PPKM, otomatis sudah dilindungi undang-undangnya, ya kan? Ya. Undang-undang masalah kebencanaan kan gitu ya Mas. Iya, karantinaan ya Pak. Dan sebagainya seperti itu, sehingga pemerintah melaksanakan itu karena kalau nggak berbahaya corona bisa nyebar kemana-mana kan gitu ya. Ya. Nah sama juga dengan darurat kelangkaan pangan atau darurat orang-orang sudah tidak bisa makan karena nggak ada beras dan sebagainya karena bencana tadi, ya pemerintah mau nggak mau, ya mungkin pertama DPR ada yang nolak apa sih harus kayak gini, tapi lama-lama kalau nggak segera dilaksanakan, nanti di kota Malang orang udah pada kelaparan chaos, nanti di Surabaya orang kelaparan chaos, nanti lama-lama merembet. Nah nanti daripada negara ambruk, ya harus segera diadakan undang-undang darurat kelangkaan pangan tadi itu yang MER tadi. Oh iya. Sehingga dengan adanya MER itu pemerintah bisa mengirimkan TNI, Polri dan seluruh jajarannya untuk bersama-sama rakyat untuk membangun lumbung-lumbung tadi di kampung, menjaga jangan sampai menyerang antara rakyat satu dengan rakyat yang lain itu berebut makan, sehingga disitulah segera dibuat ya kayak sekarang PPKM misalnya tentara sama polisi kan jaga di jalan kayak itu nggak boleh ke Surabaya supaya nggak nyebar ke Surabaya dan Surabaya nggak bisa kemana lagi kan gitu, itu kan kayak gitu. Nah nanti di dalam undang-undang darurat kelangkaan pangan MER ini tadi ideologi itu tadi tentara dan sebagainya diturunkan di tiap kampung tiap desa untuk menjaga jangan sampai desa lain nyerang karena lumbungnya kurang misalnya kurang 1 ton, mereka kelaparan jangan punya tentara di sini harus menjaga supaya di sini juga nggak diserang sama. Makanya nanti perlu aplikasi itu. Nah aplikasi itu bisa jalan kalau ada undang-undangnya. Oke, jadi ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya nggak bisa. Nah kalaupun nanti pemerintah suatu saat tidak mau menerima gitu ya, itu kan memang resiko kami sebagai ilmuwan atau sebagai rakyat biasa menyampaikan usulan kepada presiden atau ke pemerintah ataupun, tapi kalau pemerintah ataupun government atau penguasa kurang berkenan, ya yang penting kami sudah menyampaikan. Resiko sama-sama ditanggung lah. Kami ditolak juga tidak masalah. Mungkin ada usulan dari ilmuwan lain untuk menyelesaikan kasus-kasus kelangkaan pangan, kekacauan itu, silakan teori yang lain. Tapi kalau teori saya sebagai penemu itu bagaimana agar tetap harus ada lumbung-lumbung itu sebagai aplikasi MER itu tadi. Oke. Iya, seperti itu tadi itu. Pak Cakti masih semangat, cuma kelihatan kayak capek ya, Pak. Oh iya. Oke, baik. Enggak akan pernah capek. Enggak akan pernah capek untuk bangsa ya, Pak ya. Baik. Jangan kemana-mana para pemirsa Studio Rakyat MER, masih bersama saya nanti Kak Dito dan Pak Cakti untuk selanjutnya ya. Selanjutnya ya kita mau ngomongin misi yang terakhir, ini misi keempat. Jadi misinya kita tetap sampaikan terus seperti istilahnya kita nyampein terus perkara nanti dengar atau tidak dengar. Masih dengar Pak kan di-upload. Oke, tetap ya jangan mana-mana, nanti agak lebih seru lagi ya. Oke.